Zoom ya. Linatakalam linatakalam an darsil balaghah. Hal fahimtum ma ma'na al-balaghah? Hal fahimtum ma'na al-balaghah? Ajib. أريد أن أجارب أستاذة. تفضل يا. نعم. كما فهمت من كلمة بلغ يعني نبلغ الشيء، أي حينما نتكلم نستخدم كلمة مدى أجمل من آخر، هكذا يعني نبلغ في الكلام هكذا saja. طيب، هل كل الكلام جميل؟ هل كل كلام البلاغة جميل؟ آه، لا أستاذ، يعني لا كيف لا. نحن نأخذ مدى المفردات Hmm. الجيدة Hmm. هكذا أستاذ، Ya. ثم نستخدم الآن أسلوب جيد كذلك. ya الآن أريد أن أسمع من صوتكم جميعا. هل أنا سأشرح لكم باللغة العربية أو باللغة الإندونيسية؟ إذا كان أنتم جميعا في مثل غينا يمكن ini. Oke. Jangan ini demi antum ya. Saya bahasa Arab nanti antum tidak paham kan juga percuma. Bilughatil Indonesia atau bilughatil Arabia? Bilugha Indonesia Papa Indonesia. Akila ini ya. Walakin balaganya bahasa Arab ya, balaga materinya pakai balaga. Hakaza ya Gina, ikhwanuki yatlubuna minni an asyrah lakum bil lughah al Indonesia. Baik. ولكن إذا أنت تريدين أن تتكلمي أن تجيب سؤال أو نناقش في اللغة العربية فتفضل لا بأس. الآن pertama saya bertanya sebagai kata pengantar ya, pembuka. Apa yang dimaksud balaghah? Tadi bahasa Arab sudah, tapi untuk semua. Apa hakikat dari balaghah itu apa? Sebutkan nama karena kita ini nama ada tertera. Siapa apa? Siapa bisa menjawab? Ayo, ini nggak apa-apa. Saya nggak mau kelas saya ini seperti kuburan Henning, tapi inginnya berdiskusi. Nah, salah nggak apa-apa. Ini belum termasuk nilai ABCD-nya. Ini saya mau antum kritis. Salah nggak apa-apa. Apa nih maksud balaghah? Atau saya turunkan kalimatnya. Balaghah ya bulughu. Apa artinya? Menyampaikan. Menyampaikan. Ya. Sekarang buka buka aja apa namanya audio kalau antum menjelaskan. Ah, menyampaikan. Berarti tentu ada yang tahu sampai apa. Coba lanjutkan lagi. Menyampaikan apa? Tentu ada yang disampaikan. menyampaikan kata-kata. Siapa yang menjawab tuh? Menyampaikan kata-kata. Akila, Prof. Akila menyampaikan kata-kata. Tentu tahu dari siapa ke siapa. Saya menyampaikan ke ibu saya atau ke siapa. Eh, yang saya sampaikan itu tentu ada alamatnya. Dalam kajian balaghah apa? Disampaikan oleh penyair kepada para pembaca atau penikmat seni syair gitu saja. Sebetulnya saya rasa sedikit ya, bukan syair saja dalam kalimat saya, pokoknya enak. Kan pernah kita dengar ya, dengan seseorang itu kok enak ya biasanya. Ada menyelipkan kata-kata indah, kata-kata apa. Jadi bukan syair saja. Kita tidak bergelut dengan syair di balaghah ini, tapi kita mengenal kata-kata balaghah. Jadi itu udah hampir baru 75%. Apalagi menyampaikan sesuatu dari pembicara ke lawan bicara. Ya, menyampaikan suatu maksud dari pembicara ke lawan bicara. Itu baru 90. Ada lagi, tinggal 10 lagi. Nah, siapa yang mau menyempurnakan? Dengan menggunakan kata-kata yang unik, yang aneh, tidak harus indah, tapi
aneh, oh, tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Jadi unik lah, atau bervariasi, atau bergaya bahasa. Gaya bahasa itu kan unik ya. Contoh, kalau kata sampai saja itu artinya sampai, saya ingin tahu nih, Farid. Saya akan mengatakan bahwa eh, ini sampai ya, kalau kata sampai sederhana itu. Muhammad Anif kalau udah kelihatan nih. Muhammad Anif itu berani. Sampai enggak apa yang saya omongan kepada antum? Ngerti enggak antum? Anif itu berani. Ngerti enggak? Ngerti kan? Anak TK aja ngerti kok. Ngerti ya? Ngerti. Berarti sampai dong. Sampai ada kata-kata Hanif itu berani. Ya? Atau Naila itu cantik. Sampai enggak apa yang saya katakan? Sampai. Walakin lain tapi kalimat balagah. Nah, tapi kalau saya katakan, siapa tadi? Hanif itu singa UNJ. Dia singa UNJ loh, singa. Saya mewakili kata-kata berani tadi dengan menggunakan kata singa. Sampai Hanif tidak bisa tidur loh mikirin kata-kata pujian saya. Ya kan? Kok saya dikatakan singa? Ternyata sifat apa yang dimiliki singa itu adalah berani. Bukan bentuknya. Jadi kita harus tanggap juga ya. Berani. Karena kok berani, kan bisa yang lain. Itu udah kesepakatan semacam suatu daerah, kalau singa itu berani, kalau laut itu dermawan, kalau matahari itu penerang, dan lain-lain sebagainya. Itu udah ada namanya kesepakatan kelompok masyarakat. Ya, jadi yang balagah ini. Atau saya katakan seperti ini. Eh, Rumah Akila itu besar. Sampai enggak maksud saya kepada antum? Sampai, sampai. Tapi itu kan enggak balagah. Rumah Akila itu 100 meter kali 100 meter. Atau 50 meter kali 7 meter. Sampai enggak kepada antum? Sampai, karena antum udah tahu kan semeter itu berapa, udah tahu. Ya. Tapi kalau saya katakan, wah, rumah Akila itu selancar kuda berlari. Wah, kuda berlari di rumahnya lancar aja, berarti besar kan? Untuk mewakili kata besar, saya mengatakan kuda berlari di rumahnya. Berapa sih besarnya Akila itu? Besar, selancar kuda berlari. Nah, saya menggunakan di situ kata balaghah. Ya. Nah, nah, balaghah itu ini. Tapi harus sesuai dengan kondisi. Seorang ahli balaghah itu harus tahu dengan siapa dia berbicara atau dalam kondisi apa dia berbicara. Ya, misalnya ya, pidato pernikahan seindah apapun tidak cocok diucapkan seindah itu pula untuk pemakaman. Jadi ada tempatnya. Kalau disamakan saja tidak ahli balaghah namanya. Satu, ini muka di mana nih? Dua, mentang-mentang antum ahli balaghah, lalu WA saya dengan kata-kata balaghah, minta izin, enggak saya terima. Ibu, anti Kalbadri, Bu Zur, kayak matahari, izinkanlah saya untuk hari ini tidak hadir. Itu jadinya nggak diizinkan karena tidak sesuai tempatnya. Karena ada format minta izin bagaimana, surat melamar pekerjaan bagaimana, surat ini. Jadi kata balaghah itu harus bisa memilah-milah dengan siapa dia berbicara, tujuan apa dia berbicara. Ya, ya balaghah. Jadi antum kalau mau jadi ahli balaghah berarti harus tahu berbicara dengan orang di Bogor yang berbeda budayanya, menggunakan kayak kata gaya bahasa bagaimana dan selanjutnya. Ya, udah paham ya kata balaghah? Jadi kesimpulan, balaghah ialah menyampaikan sesuatu maksud dari apa pembicara kalau bicara dengan menggunakan kata-kata yang unik, ya unik. Unik itu ada imajinasi juga sebagiannya. Misalnya pencuri kan koruptor itu dikasih
bagaikan tikus. Tikus kantor, tikus berdasi, dan segala macam itu gaya termasuk gaya bahasa. Sampai sini ada pertanyaan? Ini muka Dima baru nih. Ada. Saya lanjut nih. Dua. Seharusnya, idealisnya, mahasiswa balaghah ini adalah mahasiswa yang sudah lulus kawaidnya. Dari 1 sampai berapa gitu. Antum sudah luluskah kawaid atau nahwu sarafnya? Sampai terakhir berapa? 1, 2, 3? Ya, sudah. Tinggal nahu. Sudah? Sudah. Nah, nah, mengapa demikian tuntutannya? Karena balaghah ini kadang-kadang permainan fiil dan fa'il itu tidak beraturan, tapi harus bisa mencari di mana letak fa'ilnya, di mana letak maf'ulnya, kenapa begini, kenapa begitu ya. Ya. Nah, itu berarti harus lulus kawaidnya. Tapi kalau antum tidak lulus kawaidnya misalnya C, gimana? Bisa kalau ada kemauan. Jemput bola, diskusi sama teman. Ya, ini balaghah ini apa artinya? Mau? Kalau mau nilai A, nilai amin minimal, silakan lakukan apa yang saya bilang, berdiskusi dengan teman, ya. Nah, yang ketiga, fasahah. Tahu apa arti fasahah? Ma makna fasahah? Az-zuhur wal bayan, Ustazah. Iya, zuhur baik fasih. Ini berkaitan dengan eh, apa namanya ilmu aswat. Sudah lulus ke ilmu aswat? Sudah? Belum ambil Ustazah. Belum Nah, mengambil Ustazah. belum ambil. Jadi banyak syarat-syarat balaghah yang antum belum kuasai. Ilmu aswat itu adalah kejelasan bahasa. Orang kalau nggak jelas bahasanya belum ahli balaghah. Tapi orang ahli balaghah, kok kayaknya dengan teman itu enak deh dengar bicaranya. Kayaknya mau dekat dia terus. Itu berarti dia bisa tinggi rendah suara, apa namanya? Kalau suara melengking saja terus juga nggak ahli balaghah namanya. Jadi ada ilmu aswatnya. Nah, kalau belum kuliah ya jemput bola lagi. Antum saya sarankan Gina Rami asik ketawa dengan siapa? Gina Rami ketawa. Enggak Ustazah, Gina ketawa karena Gina senang belajar balaghah Ustazah. Banyak Ah, hal baru yang Gina ketahui, jadi ah, bisa menambah. ya, Iya Ustazah. ya. Gina senang Ustazah. Itu ya, syukran. Nah, kalau nanti, kalau al-fasahahnya nggak jelas, itu orang muak mendengarkan. Jadi kalau antum ingin didengar orang pembicaraannya, belajarlah ada intonasi. Itu kayaknya kayak ilmu aswat. Intonasi suara, tinggi rendah suara, ke fasahah. Fasahah itu lebih eh, apa? Lebih membutuhkan olah vokal. Nah, untuk itu gimana caranya? Saya berharap antum mau membaca dengan suara keras, mirip-mirip kayak Arab-Araban, di kamar sendiri, jangan membaca dalam hati, tidak ada gunanya baca dalam hati kalau ingin fasahah. Bisa dipahami? Dalam hati kita sudah baca huruf shin, tapi begitu dibaca kok sin yang nggak keluar. Jadi nggak ini. Jadi tolong al-fasahahnya dijaga kalau memang jadi ahli balaghah ya. Terus yang ketiganya juga harus mengenal dengan siapa kita bicara. Audiens kita siapa? Kalau Rizky diminta menjadi suatu saat menjadi ahli khutbah, jangan satu konsep khutbah untuk 10 masjid. Ke sana itu juga dibawa, ke sini itu juga dibawa, ke situ. Itu enggak ahli balaghah namanya. Dia harus tanya dulu, siapa dia? Nelayan kah? Petani kah? Pedagang kah? Remaja kah? Itu nada gaya bahasanya, materinya juga beda-beda. Kalau ahli balaghah itu begitu. Tapi kalau kayaknya titik komanya sama, dihafalnya sebuah teks, itu bukan ahli balaghah. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan? Di sini siapa yang sudah menjadi ustazah ini atau mubalighah ini? Udah ada? Ahli balaghah di sini, ahli balaghah. Khatib, penceramah,
Enggak apa-apa, karena ini relevan dengan balaghah ya, jadi enggak apa-apa mulai Jumat besok kasih ceramah di mana gitu. Baik. Tadi saya katakan apa? Menyampaikan dengan variasi bahasa terhadap orang lain sehingga membuat nih. Contohnya gini lagi. Ananda, Ananda itu cantik, itu disampaikan, tapi akan lebih berbalaghah. Kau bagaikan bunga, Anissa. Jangan salah loh. Bagaikan bunga. Nah, itu sudah menggunakan kayak beras ini, ya. Nah, dan seterusnya. Cukup ya pengantarnya. Kita masuk ke materi. Kalau ya satu lagi, perkuliahan ini tidak ingin seperti di dalam apa ruang yang kedap suara hening sepi tidak, tapi harus berdiskusi. Antum akan dinilai cara antum bertanya, cara antum memprotes, cara antum memberikan masukan. Ya, tidak bertanya saja. Oh Bu, bukan ini menurut saya begini, itu bagus. Ke Ustazah. materi PPT-nya, ya. Sambil Wika membuka, saya bertanya, Ustazah, saya izin bertanya, Ustazah. ya, Siska, Iya, Ustazah. ya. Saya ingin bertanya, Ustazah, apakah ilmu balaghah ini sama dengan kalau di bahasa Indonesia itu majas, Ustazah? Soalnya tadi ketika saya dengar Ustazah memberikan contoh, itu kayak ada majas hiperbola atau sesuatu kalimat atau kata yang dilebih-lebihkan gitu. Misalnya tadi berani itu dilambangkan dengan Ya, singa. ya. Nah, itu Ya. dia akan kita pelajari. Ya, ada bab majas, ada bab uslubul hakim, ada hukum yang lain. Kita ambil dari yang paling gampang dulu, lalu nanti meningkat. Sabar, mungkin 3 minggu lagi baru sampai ke sana, ya, ke materi itu. Nah, sekarang dari paling bawah namanya tasbih soreh. Tasbih soreh. Tasbih soreh itu yang paling sederhana. Jadi, di dalam contoh tadi kan ada yang kita umpamakan ini. Dengan apa kita umpamakan dengan ini? Dengan apa alat yang kita gunakan ini? Ya, itu kita bahas di sini ya, ya Siska ya. Namanya tasbih sarih. Saya ambil contohnya yang paling murah, gampang. Eh, kita ingin menyamakan seseorang itu dalam hal beraninya. Kita sepakati dulu dalam sebuah komunitas, berani itu kampung ini mengatakan dengan apa yang cocok. Oh, singa. Ya. Lalu siapa yang mau ikut saya lupakan? Kamu atau misalnya Muhammad Anif. Kok Anif melulu tadi? Karena dia Pak di sini ya. Laki-laki mana yang lain nih? Ya, ini kepalanya Umar Siddiq, apa visinya aja yang kelihatan. Nah, Hanif bagaikan singa beraninya. Ada berapa komponen? Hanif bagaikan singa beraninya. Ada 4. Hanif bisa mirip singa, keberaniannya bagaikan dan berani. Jadi ada 4 ya. Jadi itu harus ada. Yang diserupakan itu namanya dalam bahasa Arab musyabbah. Musyabbah. Dengan apa seseorang atau sesuatu itu disamakan? Dengan musyabbah bih. Hanif kal asadi. Asad itu musyabbah bih. Jangan terbalik. Hanifnya musyabbah. Antum ngerti ini sekarang di Zoom ini. Tapi dalam ujian terbalik. Antum katakan singa musyabbah. Jadi salah. Capek-capek belajar jadi tidak lulus. Ya. Hanif musyabbah, singa musyabbah bih. Bagaikan itu ada tasbih namanya. Ada tasbih. Alat untuk merekat yang 2 tadi. Adat itu bukan kaf saja. Bisa laksana. Kalau ini ka'anna
Shibhu, mithlu, kalau dalam bahasa Indonesianya, bagaikan, seperti, bak, laksana, apalagi yang lain. Nah, di Arab ditambah, boleh kata kerja. Hamid yumathilul asada fi fi syaja'ah. Ya. Jadi, nah asyajaahnya namanya ya Ananda, namanya wajhu shibhi. Kita ulang lagi dulu sebelum buka PPT-nya. Hanif bagaikan singa beraninya. Hanif sebagai apa? Musyabah. Siap. Buka aja suaranya. Hanif sebagai Musyabah. 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 Nah, singa Musyabah Musyabah bihi. Musyabah bihi. musyabah bi. Kaf ada tuh Ada tuh tasbih. Tas. ya. Syaja'ah Wajhu Wajhu syibhi. Wajhu syabah. Wajhu syabah. Nah, ya ada empat-empatnya. Nanti ada yang kurang, nanti akan kita pelajari lagi. Begitu seterusnya. Kalau antum bisa bikin pola itu, 1 poin dari belakang antum udah kuasai. Bikin aja apa aja contohnya. Relevan dengan apa yang sudah disepakati oleh nenek moyang kita atau oleh masyarakat kita. Kalau dermawan biasanya dengan laut, dengan samudra. Kau bagaikan samudra dermawannya. Kau bagaikan samudra dermawannya atau pemurahnya. Kalau orang memberikan penjelasan tanpa pilih teman, artinya untuk semua, itu matahari. Matahari memberikan sinar, pilih-pilih nggak dia? Mau menyinari matahari, mau menyinari pasir sajakah malam ini? Atau mau menyinari pohon? Tidak. Dari pasir yang halus di pantai sampai pohon yang besar di gunung, dia sinari. Nah, kalau ada farid seperti itu sifatnya, siapa yang bertanya dia jelaskan. Tidak pilih. Dia bukan teman saya kok. Enggak. Nah, kalau ada begitu sifatnya, farid kasyamsi fitdiyai atau kalbadri fitdiyai. Ya. Nah, jadi ada 4. Ini kita sekarang berarti sedang membicarakan tasbih syarih, dalam spesifiknya lagi arkanut tasbih. Arkanut tasbih atau rukun tasbih. Berarti umumnya 4. 4 ya. 4 ya. Nah, ini kita masuk ke PPT. Kalau ada bertanya, karena saya tidak melihat wajah antum semua, kalau ada bertanya, sebutkan nama. Kami akan mencatatnya. Ini al-balaghah. Balaghah itu seperti yang saya katakan tadi, terkait kepada fasahah, artinya sejauh mana antum ke fasihnya. Fasihnya terikat kepada yang tadi, mengenal psikologi pendengar, kata-kata itu maknanya apa. Kemudian juga harus ada banyak uslub. Semua introspeksi dari diri antum sekarang. Kosakata yang antum miliki sudah seberapa yang bersifat keindahan kesastraan. Kalau saja antum masih mengatakan ana azhabu ila suq, ana azhabu ila suq ma'a ummi, ana asyaril khadrawat. Kalau itu saja belumlah sampai ke belumlah rasanya untuk mengenal kesastraan itu. Nah, coba lanjut. Umumnya balaghah itu ada 3 ruang lingkupnya, 3 medannya. Bayan, badi', ma'ani. Pada semester ini kita akan membahas bayan dan badi' saja. Ya, bayan dan badi' saja. Lanjut. Kalau dalam pergantian PPT antum ada pertanyaan ngomong saja. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian balaghah tapi pakai bahasa Indonesia. Tapi karena antum jurusan Arab, antum wajib bisa membaca definisi-definisi penting tentang balaghah. Untuk itu saya berharap antum copy PPT ini. Kalau buku sih ada buku, tapi takutnya tidak bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Kalau PPT ini dipoto, tapi hilangkan warnanya, hitam putih saja supaya dengar.
Dan PPT bisa antum syakalin. Antum harus bisa membaca bahasa Arab gundul. Tidak pakai ini. Mahia al-balaghah ini yang saya terangkan tadi. Hiya ta'diyatul ma'nal jalili wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin. Kalau antum sudah fotokopi, antum boleh coret-coret catatan antum. Kalau ini apa di laptop nggak bisa ya. Nah, sampai situ paham ya? Paham? Jangan ngelamun, paham tak? Agnia, harus paksakan. Nah, ya. Kemudian laha asarun khilabun fin nafsi. Ini barangkali ada nggak paham? Laha asarun khilabun mempunyai daya cekam, daya cengkram atau cekam ya, daya mencekam, mencekam menakutkan, mencengkram, mengatur, menggigit, ya khilaf. Jadi kalau saya katakan kamu berani itu biasa saja. Tapi kalau saya katakan kamu bagaikan singa, nah mungkin dia tidak makan, tidak bisa tidur ya, menganalisis kata-kata saya, ya, mempunyai daya cengkram dalam jiwa. Tapi harus syarat lagi, harus cocok. Mula amatin kuli kalamin bil mautin. Yang saya katakan tadi. Harus cocok dengan tempat kita bicara. Atau harus cocok dengan individu yang kita lawan bicara. Ya, lawan bicara. Cukup? Bisa dipahami? Nanti diskusi ya, baca-baca juga di buku. Karena waktu kita sedikit. Nah, itu satu balaghah. Kemudian tadi kita berapa kali-kali menyebut fasahah. Apa itu fasahah? Nah, ini definisinya. Nah, daripada antum mencatat, menurut saya lebih baik antum fotokopi beberapa lembar kan PPT-nya, fotokopi, tapi jangan hitam berwarna, jangan hitam putih saja. Yaitu kalamul fasih, udah tahu. Wadihul makna, tahu. Sahlul lafaz, tahu. Jaidus sabki itu alurnya bagus, ngomong tidak bolak-balik, itu jaidus sabki namanya. Jariyatan alal qiyas sarfi, harus tunduk juga kepada kaidah-kaidah sarfi. Jangan maf'ul bih di bawah saya juga baris bawah, jangan apa ya, sesudah huruf jar baris atas juga. Itu ada loh dalam ujian, bikin assalamualaikum saja ada yang salah. Ya. Bayinatan jelas, di dalam makna harus jelas, harus bisa dipahami, indah dan lancar gitu. Lancar. Kemudian harus juga antum punya uslubul adabi. Antum harus banyak membaca peribahasa-peribahasa pendek, dihafalin saja. Misalnya al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin, al-ilmu bila amalin kasajari. Dihafal-hafal kata-kata itu sehingga antum terbiasa membaca kalimat-kalimat indah. Ya, baca terus. Apa lagi? Kalau antum sudah banyak kosakata yang indah, otomatis bisa saja dalam pidato, dalam berdebat dengan teman, kalimatnya jadi teratur. Tidak seperti bahasa harian. Baik, lanjut. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, tunjuk tangan. Nah, kita mulai ke inti pembelajaran kita. Sampai sebelum, qabla an nastamirra, hal indakum soal, atau maziltum lam tafhamu madza kalami? Tanya. Sampaikan. Izin bertanya Ustazah Akilah. Ya, Akila. Tadi sempat disinggung kalau balago itu mencengkram. Itu maksudnya apa Ustazah? Ya, itu saya katakan tadi. Misalnya kalau saya katakan rumahnya besar. Sampai enggak? Tapi enggak begitu kecil. Anak kecil pun tahu rumahnya besar. Kalau saya katakan rumahnya 100 kali 100 meter, itu biasa saja. Karena itu bahasa ilmiah. Bahwa orang udah tahu kalau 50 meter itu segitu. Bisa diukur oleh siapa saja. Tapi kalau wah rumahnya bagaikan apa? Selancar kuda berlari, itu dianalisis tuh. Selancar kuda berlari. Kenapa selancar kuda berlari? Atau dia setia.
Cintanya apa namanya kokoh. Biasa. Cintanya sekokoh Tugu Monas. Ah, kan lebih mencekam itu. Mencekam Tugu Monas. Atau ya? Nah, cintanya sangat dalam. Cintanya sangat kuat. Cintanya sedalam laut Atlantik kan berlebihan ya. Tapi untuk memperkuatnya membuat mencekam gitu. Nah, begitu yang maksud mencekam itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tapi seperti yang saya katakan tadi, dengan siapa kita ngomong itu perlu. Kalau minta izin kepada ustazah, tidak perlu bersasra-sasra, tidak perlu bermencekam-cekam. Bu, hari ini saya kurang sehat, saya minta izin ya cukup, gitu kan. Jangan sampai tidak minta izin pula. Atau jangan berlebih-lebihan. Wah, betapa bahagianya hati saya berkenalan dengan ibu yang baik hati. Kiranya hari ini saya kurang sehat, ibu. Izinkan saya, ibu. Ya, itu jadi nggak jadi diizinkan ya. Tidak ada? Syukran Ustazah. Ya, syukuran. Mohon izin bertanya, Ustazah. Oh ya, Farid. Ya, tadi kan disebutkan ada 3 hal yang Ustazah, balaghah, fasohah, dan uslub adabi. Nah, 3 hal ini adalah apakah suatu hal yang berbeda atau fasohah dan uslub adabi ini termasuk ke dalam balaghah juga gitu, Ustazah? Atau bagaimana, Ustazah? Iya, itu garis besarnya dipisah-pisah begitu. Biasanya uslubul adab itu kan baku mati dalam catatan. Peribahasa-peribahasa itu kan mati ya. Itu dihafalkan menjadi hidup dia, diucapkan dengan teman, jadi hidup dia. Itu al-fasahah. Uslubul adab itu tidak bisa terungkap kalau kita tidak menguasainya. Makanya dulu di zaman saya ada namanya mahfuzat, hafalan-hafalan kata-kata indah itu dihafal. Sekarang tidak ya, kata-kata indah eh, percaya tidak percaya otomatis dalam pidato, dalam berdebat keluar kata-kata itu walaupun tidak persis peribahasanya dikatakan tapi kosakatanya yang indah-indah tuh sudah tinggi begitu. Itu maksudnya. Itu. Ya. Baik, masih ada? Tidak ada? Nah, di dalam belajar tasbih ada beberapa hal yang kita bicarakan. Pertama, arkan. Tadi kita sudah singgung, tapi kita akan perdalam lagi dengan berikut ini. Arkan, sebuah tasbih itu dikatakan tasbih kalau memiliki ada rukunnya, ada tiangnya, ada pondasinya. Apa rukunnya? Nih, satu adalah eh, musyabbah, seperti yang saya katakan tadi. Musyabbah yang diserupakan apa? Yang diserupakan itu musyabbah. Kemudian musyabbah bih. Yuk, musyabbah bihu, tempat si musyabbah ini diserupakan. Kau bagaikan laut, kau itu yang diserupakan. Laut tempat dia diserupakan. Ini musabah bih namanya. Kemudian ada tuh tasbih, alat yang digunakan untuk merekat antara musabah dan musabah bih. Seperti yang kita katakan tadi. Kaf, ka'anna, mislu, syibhu, nahwa, yumasilu, dan lain-lain ya yang bersifat bagaikan. Tapi dalam bahasa Indonesia seperti bagaikan, laksana, bak, seumpama, dan lain-lain ya. Kemudian wajhu syibhi, wajhu syibhi adalah sifat yang ada kemiripan yang dimiliki oleh si musyabah, dimiliki oleh musyabah bi, dimiliki. Memberikan penjelasan atau memberikan sinar. Si Ustadz ini memberikan sinar untuk penduduknya yang masih gelap gitu kan. Matahari memberikan sinar untuk bumi. Jadi sama-sama ada memberikan sinar. Itu namanya wajhu syibhi. Harus syaratnya sifat. Sekarang saya katakan. Misalnya namanya Didi. Didi misrul asadi fisyaja'ah. Coba uraikan. Yang tadi, coba buka-buka. Yang tadi aja dulu, Ika. Bu Ika, yang tadi Bu Ika. Nah, ini saya beri contohnya.
Didi bagaikan singa beraninya. Cari musabahnya mana? Didi. Didi. Musabah bi? Apa sampai asal dulu ya Ustazah? Apa kata saya tadi? Ya, Didi Satu bagaikan saja. singa beraninya. Singa Nah, asal dulu. singa musabah bi. Ada tasbihnya Bagaikan. Bagaikan. bagaikan atau kaf. Wajhu sibihnya Berani. Beranian. berani. Ya. Berikut Ya. saya ulangi lagi. Didi bagaikan singa di dalam hutan. Didi bagaikan singa dalam hutan. Coba bayangkan. Mana musabahnya? Didi. 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 Musabah bihnya? Singa. Ya. Ada tasbihnya? Bagaikan. Bagaikan. Wajhu sibihnya? Di dalam hutan. Salah. Tidak ada. Salah. Mengapa? Dalam hutan bukan sifat. Ini syaratnya harus sifat. Dalam hal beraninya. Jadi, ya. Misalnya lagi. Anta kal badri fidya. Itu dianya sifat. Jadi wajhu sibi. Kalau saya katakan, anta kal badri fi hayati. Nah, susunan kalimatnya sama. Kau bagaikan matahari di dalam hidupku. Dalam hidupku itu bukan sifat, jadi itu bukan wajhu syibhi. Paham ya, kata kuncinya harus sifat. Ya, dah, lanjut. Nah, sebentar, ya. Jadi kalau yang tadi itu kita membicarakan apa? Arkanut tasbih. Ini contohnya, uraiannya. Jangan salah, jangan terbolak-balik. Musabah dikatakan musabah bi dikatakan musabah. Jangan. Lanjut. Lanjut. Ah. Ya, mungkin antum kalau udah paham nanti ujiannya tidak pakai kotak-kotak kayak gini. Ini hanya untuk menjelaskan saja. Misalnya anta kal bahri fis samaha. Harus tahu kosakatanya dulu. Karena dalam ujian boleh nggak buka kamus, Bu? Kalau yang belum saya ajarkan boleh, tapi kalau yang saya sudah ajarkan tidak boleh. Nah, biasanya saya mengeluarkan ujiannya yang sudah saya ajarkan. Tapi kalau satu-satu yang tidak diajarkan ya boleh buka buka kamus boleh. Jadi eh, satu kata aja tidak mengerti, jadi salah uraiannya. Ya, anta kal bahri fis samah, artinya udah tahu ya, bagaikan laut dermawannya. Nah, mana musabahnya yang diserupakan anta. Ya, tempat anta diserupakan dengan apa? Musabah Bahar. al-bahri namanya. Enggak, bahri musabah bi. Alat untuk merekat antara anta dan baharun apa? Kaf. Kaf. Kaf ada tu tasbih. Fis samaha sifat yang dimiliki oleh anta, sifat yang dimiliki oleh baharun. Apa? Wajah. Wajhu syibhi. Ya, itu ya. Paham ya? Kalau ini matematikanya balaghah di sini. Kalau antum salah menggunakan rumus, jadi salah. Walaupun antum udah dalam belajar paham, tapi dalam ini terbolak-balik, ya terbolak-balik. Dipahami kalau nggak paham ini. Nah, lanjut. Ya, yang tadi. Terus saya udah nggak perlu saya terangkan lagi, udah jelas kan? Nah, ya. Nah, baik. Tentang kaf, tadi kan ada apapun jenisnya, tapi harus sesuai dengan kaidah kawaid kan katanya. Kalau yang saya gunakan bukan kaf, ini kaitannya ke kawaid nih. Jangan gara-gara antum tidak paham kawaidnya, antum tidak lulus balaghahnya. Contohnya begini, coba cari, saya tulis misalnya ka'anna. Nah, bunyinya apa? Apa? Ka'annaka bahrun. Ka'annaka bahrun fi samaha. Ya, mana adatnya? Dia harus mengerti kawaidnya. Ya. Kalau misalnya contoh lagi, Abi
Kalbahri fisamaha. Nah, saya akan menggunakan ka'anna. Ka'anna abi bahrun bahran bahrin. Nah, itu kapan itu? Ada ka'annanya. Kalau dalam kalimat kaf, kalbahri karena bahari majrur bi kaf. Tapi kalau saya punya ka'anna abi Bahrun. Bahrun. bahrun atau bahran? Bahrun. Bahrun. Alasan? Khobar. Awal khabar. Ya, itu baru. Jadi itu yang dimaksud bahwa kalau diganti-ganti ada tasbihnya harus mengikuti kaidah apa? Kawaidnya gitu ya. Kaf fisamaha. Nah, coba bagi yang belajar kawaid selama ini dan sehari ini belajar balaghah, uraiannya berbeda. Anta kalbahri fisamaha kalau dalam kawaid, dalam apa yang usarnya, anta mubtada, ya enggak? Kaf huruf jar. Al-bahari majrur bi kaf. Jumlah jar wa majrur kabar. Betul enggak? Nah, fi harfu jar. As-samaha majrur bi fi. Jumlah jar majrur keterangan. Kan gitu. Kalau dalam Arab, supaya antum paham ya, dalam balaghah, anta musyabbah. Kaf ada tasbih. Al-bahru musyabbah bi. Fi harfu jar fis samahati, satuin aja. Fis samahati adalah wajhu syibhi. Saya kasih waktu, karena belajar balaghah ini mungkin panas kepalanya. Saya kasih waktu 10 detik menyimpulkan menurut pemahaman masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ustazah, Ya, izin bertanya. Ali Umar ya. Ya, Nah, kan biasa sering di maulid-maulid tuh. Kayak anta syamsun, anta ya. badar. Nah itu Nih, tasbih ada. ya. Ini akan saya ajarin sebentar lagi. Nah, Ya, Ustazah. sebentar lagi. Nah, sekarang itu tadi kita membicarakan arkan, sekarang kita membicarakan aksam. Nah, nanti ini ada sebentar lagi terjawab nih pertanyaan Umar. Coba aksam. Nah, anta kalbahari fisamahah ada berapa rukunnya? Ada berapa rukun tasbih di sini? Empat saja. Ada 4. 4. Jadi lengkap berarti ada wadah sabah, ada tuh tasbih. Nah, ini namanya tasbih mursal mufassal. Tapi harus bertanggung jawab menjawabnya. Kenapa mursal? Zukirat adat. Kenapa mufassal? Zukira wajhu syibhi. Jadi mursal kaitannya ke adat, mufassal kaitannya ke wajhu syibhi. Pusing ya? Nah, lanjut dulu. Nanti diulang di rumah lagi, Ediano lagi. Anta kalbahari. Apa yang hilang? Wajhu syibhi. Wajah Itu sibihnya. syabahnya. Ya, ini matematiknya ya. Wajah sibihnya ya. Urainya gimana? Ini namanya tasbih mursal mujmal. Kenapa mursal? Zukirat adat. Kenapa mujmal? Huzifa wajhu sibhi. Jadi mursal kawinnya ke adat, mujmal kaitannya ke wajhu sibhi. Mafhum? Nah, nanti pikir-pikir di rumah lagi, besok tanya ke saya. Yang ketiga, anta baharun fis samahati. Apa yang hilang? Ada Ada tuh tasbih, ya. Namanya tasbih muakkad mufassal. Kenapa muakkad? Huzifat adat. Kenapa mufassal? Zukira wajhu syibhi. Ya, muakkad terkait kepada tasbih, mufassal terkait pada wajhu syibhi. Tidak adanya. Nah, ini pertanyaan tadi siapa? Siapa tadi? Nah, Ustazah. Umar. Anta bahrun. Apa yang hilang? Adat. Kemudian wajhu hilang. Namanya tasbih balik. Ya, kenapa? Huzifat adat wa wajhu syibhi. Jadi,
Anta syamsun, anta badrun. Tasbih balik. Anta nurun fauqan nuri. Balik. Ya, jadi tasbih balik. Karena tidak ada adat dan tidak ada wajhunya. Boleh kalau dalam ujian saya suruh lengkapi. Lengkapi anta syamsun, anta badrun itu menjadi mursal mufasal. Kalau kaidahnya antum nggak tahu, antum bingung. Nggak haram kok mengganti anta badrun disuruh menjadi anta kal badri fis samah. Ya? Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi, Umar? Ya, Ustazah. Syukran. Ya, yaitu kita berbicara tentang aksa. Sekarang saya ulang lagi tadi. Anta kal asadi fil hayati. Anta kal asadi fil hayati. Apa itu? Pilih di antara sayap ini. Sayap kiri nih. Yang mana? Masuk mana? Anta kal asadi fil hayati. Tashbih Tasbih mursal. Tasbih mursal mujmal. Ada mursal mujmal, ada mursal apa tadi itu saya dengar. Nah, terus mursal mujmal. Kenapa? Kenapa? Adatnya ada, wajhu sibihnya tidak ada. Ya, saya ngomong apa tadi? Antakal asadi fil Hayati. hayati. Jadi, fil hayati bukan sifat. Syaratnya harus sifat. Atau antakal asadi fil ghabah. Ghabah yang singa yang di hutan. Itu adalah mursal Mujmal. apa? Mursal mujmal. Oh, Ya, jadikan balik kata saya kalau saya minta. Jadikan tasbih itu tasbih balik. Anta asad saja. Anta asadun. Itu tasbih balik. Adatnya tidak ada, wajhu sibihnya tidak ada. Nah, pertanyaannya, mana yang indah di antara ada 4 macam ini? Mana yang indah? Sesuai karya yang menuntutnya. Kalau tadi mungkin syairnya membutuhkan, ketukannya membutuhkan itu anta syamsun. Tidak bisa anta tidak bisa. Jadi mungkin terbantu nadanya. Jadi apanya. Tapi kalau dalam novel, dalam cerpen, biasa orang perlu berpanjang-panjang dia buat. Kau pakaikan matahari. Ya. Tuh ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk menganalisis cerpen, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan segala macamnya kalau udah ya, kita paham. Baik, lanjut. Ada pertanyaan sebelum pindah? Nggak ada. Betul-betul udah paham. Minimal yang tasbih sareh sudah. nilai antum harus 100. Ustazah, Ya. Ana izin bertanya. Nama Fahri. Fahri Ustazah. Ya. Ah, kalau terkait tasbih itu, apakah cuma terbatas pada 4 pembagian itu aja, Ustazah? Berarti nggak bisa nggak bisa dipadu-padankan dengan kalimat pelengkap lain gitu ya, Ustazah? Oh ada. Ini kan hanya karena memilah-milahnya kan karena eh, apa? Karena kebutuhan ilmunya tentang ini. Tapi kalau dalam novel nanti ada dalam satu kalimat itu bisa dikaji secara badi, ada bayan, ada apa namanya, bisa. Nanti kita lihat contohnya yang digabung-gabungkan itu. Tapi minimal yang bentuk-bentuk ini, pola-pola seperti ini namanya ya. Nah, ada ya nantilah, ini baru awal ya. Banyak lagi pelajaran kita. Kalau saya sambung nanti antum pusing ya. Saya tidak punya apa namanya, obat pusing nih. Baik, itu. Jadi 4 rukunnya. Coba lihat mundur sekali lagi Bu Ika. Ya mundur. Kalau mundur yang tadi mundur 1 langkah. Ya. Mencermati yang ini, apalagi kesimpulan yang lain yang bisa antum buat. Harus ada musyabbah bukan sada. Ya, musyabah dan musyabah bih wajib ada. Dibuang tidak bisa dipahami. Coba kita buang anta. Kalbahri fisamah. Tidak bisa. Apa yang kalbahri fisamah? Atau musyabah bihnya dibuang. Anta fisamah. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dipahami. Jadi musyabah dan musyabah bih itu wajib ada.
Sehingga dia dinamakan, yang dua ini namanya tarfai tasbih. Dari tarfani. Tarafun itu sisi, dua sisi yang wajib ada. Tarfai tasbih. Ya. Sementara ada tasbih dan wajhu syibih boleh ada, boleh tidak. Tapi dalam otak kita ada. Dalam otak kita wajib ada. Kau pakai kau laut apa? Ya, laksana. Laksana apa? Ya, dalam hal apa? Ini ada di dalam otak kita ada penafsirannya yang sama. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ustazah izin bertanya, Fatul Malik. Fatul Malik. Eh, misalkan di apa namanya aksamut tasbih ya, ada contoh kalimat anta katoir fisamai. Nah ini kan fisamai jatuhnya bukan sifat ya Ustazah. Berarti ini jatuhnya mujmal dong, walaupun fisamai Ya, ini ya, ya, ya bukan kaidah sifat Ustazah. Hah? Ya, ya, dia sama itu bukan sifat. Jadi misalnya kalau sifatnya apa? Kau bagaikan burung. Misalnya kau bagaikan burung. Burung dan sifat burung itu apa yang ingin ditonjolkan? Misalnya kau apa namanya berkicaunya, ngomong terus misalnya ya. Jadi itunya di dalam hal cerewetnya, cerewet apa bahasa Arab ya, tidak bisa boleh kau cerewetnya ya. Syukran Ya. Ustazah. Baik. Sudah? Sudah? Lanjut. Nah, ini belum kita bahas dulu karena yang tadi belum selesai sebetulnya contoh-contohnya. Nah, yang kita tadi sedang berada di tasbih soreh ya. Tasbih soreh itu apa? Bayanun anna syai'an au asya syarakat fi sifat. Nah, itu kata kunci sifat au aksar. Apa namanya? Ada WA masuk mengganggu. Saya ngomong apa barusan? Ayo bantu apa tadi saya ada WA masuk dari anak. Saya ngomong apa? Tadi sampai di tasbih sorry Ustazah. Ya, di tasbih sarih itu tasbih paling sederhana. Yang tadi ruku-rukunya yang tadi, ya tasbih sarih. Tasbih dim ini belum. Kita masuk ke contoh untuk penguatan yang tadi. Coba lanjut. Penguatan yang tadi. Lanjut. Ini kalau udah bentuk ke puisi perlu diapresiasi, baru kita paham. Kalau tadi kan kalimat-kalimat biasa. Kematian itu, ini antum udah belajar belum? Ada ma, ada ilah. Ada nafi, ada ilah. Kedua-duanya dibuang saja artinya supaya enak. Kalau diharfiahkan, tidaklah kematian itu kecuali pencuri. Nah, kan lebih baik kematian itu bagaikan pencuri. Ya. Kematian itu bagaikan pencuri. Dakka saksu. Dakka itu dakik. Dakik tahu enggak tepung. Jadi halus. Halus tubuhnya. Yasulu bila kafin. Ya. Dia mencabut tanpa telapak tangan. Dan dia berjalan tanpa kaki. Nah, ini udah rumit nih. Jadi musabahnya adalah kematian. Musabah bihnya pencuri. Sifatnya itu sama-sama ini diapresiasi saja ini. Sama-sama halus tubuhnya. Bukti halusnya itu adalah dia kalau mengambil nyawa kita sama dengan mengambil barang-barang. Nggak ketahuan, nggak tanpa telapak tangan. Berjalan pun kematian itu datang pada kita, nggak tahu bunyi langkahnya. Ya, nggak tahu. Jadi itu mungkin agak berat nih, kita tinggalkan saja. Tapi antum paham ya, kematian itu bagaikan pencuri, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sebab kalau dia punya tangan, pasti kedengaran dia akan cabut nyawa kita, pasti kedengaran apa tangannya. Dan dia tidak punya kaki. Kalau dia punya kaki, pasti kedengaran langkahnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba mati gitu ya. Tiba-tiba mati. Jadi
Nah, itu eh, rumitnya apa? Sama-sama halus. Lanjut. Ya, nanti antum 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 ujian antum ya yang sederhana aja contohnya. Ini sederhana ini. Saya tidak menjelaskan lagi karena antum udah paham. Cuma saya akan menerangkan kosakata yang tidak antum ketahui. Anta kasamsi vidya itu sudah tahu. Antum cari kayak bahasa apa. Ini lengkap empat-empatnya. Nah, kalau bisa saja ujian itu saya modifikasi, misalnya jadikan ini menjadi balik. Jangan hilang akalnya, rumusnya udah ada. Jadikan ini tasbih mursal mujmal. Nah, ya, anta kasamsi saja. Jadikan ini apa itu ya? Jadi antum tahu kosakata dulu. Nah, yang kedua tahu ndak anta kalaiti fi syaja'ah? Apa yang ndak tahu? Laisun tahu Hmm. laisun? Laisun. Di mana asad? Asad ndak tahu juga? Tahu Ustazah. Iya, Ustazah. Singa ya, singa. Ya. Jadi harus tahu kosakata. Kalau keluar yang saya jelaskan ini tapi keluar ini tapi ternyata persamaan. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqah fiha nasimus sabah. Nah, harus tahu ini artinya apa kosakatanya. Akhlakmu bagaikan angin pagi. Nasimus sabah itu kabarnya. Dalam hal apa? Fi lutfiha wa riqah, dalam lembut dan halusnya. Kok kabar dan ini tidak didekatin, ini juga mungkin tuntutan puisi yang membutuhkan huruf akhirnya H. Itu nggak apa-apa, puisi itu salah-salah dalam urutannya tidak apa-apa. Ya, harusnya kan begini. Ka'anna akhlaqaka nasi musabah fi lutfiha wariqah. Itu harusnya begitu. Tapi tuntutan puisi seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada 10 baris puisi yang harus H akhirnya, ya, di baliknya, tidak apa-apa. Berikutnya, anta kal bahri fis samahah wasyamsi uluwan wal badri fil isyraq. Ini apa yang ingin saya jelaskan di sini? Ternyata musabbah boleh satu, musabbah bihnya banyak, wajib bihnya banyak. Ini anta saja yang dikatakannya. Kalau dia mempunyai sifat yang banyak, apa salahnya? Nggak apa-apa. Kau bagaikan laut dermawannya, bagaikan matahari tinggi martabatnya, dan bagaikan bulan di dalam memberikan sinar. Nah, yang musabahnya anta saja, ya. Boleh musabahnya banyak, musabah bihnya satu, atau banyak juga boleh. Misalnya, anta kalbahri fisamah itu satu. Nah, itu satu. Anta wa huwa wa anta aidan wa kullukum jami'an kalbahri fisamah. Nah, itu boleh, ya. Itu pintar-pintar pengarangnya. Jadi tidak harus satu lawan satu. Baik, Afwan Ustazah, mau nanya. ya. Fahri mau nanya Ustazah. Fahri mau nanya, silakan. Ini kan di kalimat yang antakal bahri fis samahah wasyamsi uluwan wal badri fil isyraqi itu ada tuh tasbihnya kaf Ustazah. Ya, Oh. Wawunya ah, itu kedudukannya sebagai apa sih? Apa sebagai ada tasbih oh, juga atau gimana Ustazah? enggak. Ataf, ini satu saja. Wow itu wow biasa, wow ataf aja. Wah, ini terhilang, ada tasbihnya terhilang di bagian belakangnya. Anta kasamsi fis samaha, anta kalbahri fis samaha, wa kalbadri. Oh, udah. Nah, ini yang ingin saya jelaskan uluan ini. Nanti jangan terkecoh ya. Antum taunya anta kalbahari fi, harus ada fi. Tapi boleh saja uluan. Mana fil? Kenapa tidak fil ului? Itu ada namanya dalam kawaid yang mungkin sebagian belum tahu atau lupa. Ada namanya mansub bin Zail khafid. Pernah belajar belum? Mansubnya karena tidak ada huruf jar. Harusnya fil ului menjadi uluan saja. Boleh, ya. Boleh. Tapi saya takutnya antum gara-gara dikit ini antum salah nol nilainya. Mudah-mudahan saya tidak membuat antum bingung ya. Yang antum sudah tahu aja lah sudah fi. Tapi ya. Tapi supaya tahu aja ada yang namanya dinasabkan karena tidak ada huruf jar yang harusnya fil ului, ya.
Baik. Ada lagi, Fari? Kalah Ustazah. Ya. Wadih. Nah, ada ya. Berikutnya, al-umru mislu daifi laisa lahu iqamah. Umur itu bagaikan apa? Pencuri ya. Nah, sekarang umur itu pakai mislu, ada tuh tasbihnya mislu. Jangan terkecoh ya. Sekali-kali akan terkecoh. Yang hafal kaf saja, padahal mislu ada. Al-umru mislu daifi laisa lahu iqamah. Eh, apa? Umur itu bagaikan tamu. Tidak ada apa kepastiannya. Kepastian datangnya, kepastian perginya nggak tahu. Inilah tamu yang hakiki, tamu yang sebenarnya yang dimaksud man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim daifahu. Mengapa? Kalau tamu di era milenial ini, tamu yang sudah punya HP, pasti dia bilang, saya mau datang ke rumah kamu jam 12 atau jam 3 atau apa. Jadi artinya apa? Tuan rumah bisa siap-siap. Nggak ada apa, diada-adain. Tapi kenapa kita diminta falyukrim daifahu kepada tamu? Nah, mampu enggak kamu di saat kamu tidak punya apa-apa, tamu datang. Karena tamu itu tidak tahu pastinya datangnya. Sanggup enggak bermanis-manis muka kepada mereka. Itu yang tinggi nilainya di situ. Bukan tamu yang dikabarin dulu sebetulnya. Menurut saya nih ya, apresiasinya begitu. Ya. Jadi, ada suka. Nah, ini gampang, tapi tidak ada di Indonesia apa peribahasa ini. An-nasu ka'asnanil musti fil istiwa. Manusia itu bagaikan gigi-gigi sisir samanya, ratanya. Tapi ini pasti puisi ini dibuat zaman dulu. Karena puisi sisir sekarang sudah ada tinggi rendahnya. Di salon lihat tuh bermacam-macam bentuk sisir, ya. Nah, ini ada sisir yang sebenarnya adalah sama giginya. Berikutnya, qalbuhu kal hijarati kaswatan wasalabatan. Ya, hatinya bagaikan batu, keras dan kasarnya. Kalau di kita sesudahnya hatinya keras bagaikan batu. Kalau di Arab kalbuhu kal hijarati kaswatan wasalabatan. Ini juga ada lengkap empat-empatnya, tapi mana tahu nanti saya minta dirubah menjadi apa gitu ya. Ini perlu diapresiasi yang terakhir. Ana kalmai in raditu sofaan wa idza sakittu kuntu lahiban. Aku bagaikan air bila aku ikhlas, bila aku reda, bila aku tidak disakiti, aku bagaikan air. Kira-kira kalau bagaikan air itu kayak apa ya? Nurut gitu ya. Masukkan ke gelas kayak gelas, masukin ke sendok jadi sendok kayak sendok. Masukkan ke ini. Ini. Tapi ingat, ini keras nih, ini puisi itu harus ada intonasi juga. Tapi ingat, bila aku disakiti, aku api. Sedikit aja lah coba-coba menyakiti aku api. Aku api. Kalau api gimana? Membakar. Nah, itu apresiasinya. Tapi kajian kita di mana? Ya. Ana kalmai, ana musabah, mai musabah bih. Ya. Ya. Indradi itu keterangan sofaan. Bagaimana aku kayak air ya, suci, bersih. Nah, yang terakhirnya itu apa itu? Itu tasbih apa itu? Ya cepat. Tasbih apa? Ana kalmai inradi itu safaan. Ana mubtada, ana musyabah, ka dan tasbih, ma musyabah bi. Ada empat-empatnya. Safaan, safaan. Jadi tasbih Mursal mufassal. mursal mufassal. Oh, Bagus. Ya, mursal mufassal. Tapi yang kedua, bila aku disakiti, aku api. Tasbih apa? Musyabahnya mana? Aku yang ada pada kuntu. Musyabahnya mana? Lahid, Abu Lahab, Lahid. Ada tasbihnya dalam otak saja, wajah sibinya dalam otak saja. Jadi ini namanya tasbih Akad mufassal. balik. Balir. Balir. Kalau tidak ada dua-duanya balik ya. Nah, harusnya memang muakkad mufassal. Kalau menurut rumusnya muakkad mufassal, tapi dia sudah punya nama khusus yaitu balik. Ya terus sedikit lagi.
Disamakan aja berhentinya sama yang tadi ya. Walaupun waktunya masih sisa. Harusnya sampai jam berapa ya? 16.20 saja. Ya. Oh, kalau udah sampai sebatas yang tadi ya udah aja. Tapi itu tanya jawab ya udah. Kemudian itu tasbih sari juga, ini tasbih sari juga. Tapi antum harus banyak banyak contoh ya. Nah, contoh dan apresiasinya, penggunaannya disesuaikan dengan zaman masing-masing. Kalau ini biasa nih, alam dengan alam nih. Ini alam, al-jawad, alam, barkun khatif juga alam. Jadi bukan harus manusia saja. Kuda yang kencang itu, ya, kuda itu dalam kencangnya atau kencangnya bagaikan kilat yang menyambar, ya, tidak ada bagaikannya. Ya, jadi di rumah nanti, pokoknya kalau ada kosakata yang nggak apa-apa saya jelaskan. Anta najmun fi rifaatin wadiyain. Paham? Ada kata-kata yang nggak paham? Najmun, kebetulan di kelas ini ada najmun ya namanya ya. Apa Wah, di kelas coba. yang tadi? Najmi. Hah? Ya. Anta najmun dalam hal ketinggian wibanya kamu bagaikan bintang. Ini keterangan saja. Tajtali kal uyun syarqan wa garban. Kau yang bagaimana nih kira-kira ya? Karena ada keterangan begini. Tajtali kal uyun, orang dari barat sampai ke timur memperhatikanmu. Ini biasanya ketua BEM nih kan ya, ketua BEM yang gagah, yang ini bagaikan bintang. Nah, dari semua mata, dari barat ke timur hanya dia. Walaupun orang ada setumpuk, tapi yang dilihat dia saja. Dia itu matinya memujinya, madahnya terlalu ya. Tadi kalau uyun apa timur dan barat. Berikutnya, atau antum lagi deh daripada saya aja coba deh. Siapa yang bisa nih? Aina azma'ta ayyuhadzal humam. Nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Siapa bisa? Tadi, siapa tadi? Yang pertama, yang mahir tadi berbahasa Arab, siapa tadi? Siapa? Harus magang. Hah? Siapa yang magang? Hah? Siapa? Ya, siapa yang bisa? Terus siapa yang bisa dah? Kata-katanya mana tidak tahu. Terus apresiasinya ini perlu membongkar dari imajinasi antum, tidak bisa di anu. Si A si B berbeda, tidak apa-apa. Aina azma'ta ayyuhadzal humam. Nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Siapa bisa mencoba? Nama coba Ustazah. Siapa? Nabila, ya. Aina azma'ta ayyuha dhal himami. Kemanakah engkau akan pergi, wahai seorang yang memiliki ambisi yang besar, tekad yang besar, memiliki ambisi. Nahnu nabatur ruba wa antal ghamam. Kami adalah tumbuhan dan engkau adalah awan. Ya. Terus bisa mengapresiasinya? Ini siapa ini? Orang yang pergi tidak bisa dihalangi lagi. Sementara selama ini dia sangat membantu antum dalam diskusi atau apa. Sekarang dia mau pindah kota misalnya. Muncullah pertanyaan ini. Mau kemana kau? Nggak bisa dilarang. Nah, itu ada pernyataannya. Nah, naftur rubah. Kami ini ibarat apa rubah? Rubah? Siapa tahu rubah? Tumbuhan di padang pasir, Ya, Ustazah. ya rumput-rumput yang kerdil di tepi tebing, di padang pasir rumput.
harus tahu dulu bagaimana disebut tebing-tebing. Mati hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau, ya. Nah, sedangkan kau adalah awannya. Nah, sekarang kau mau pergi. Bagaimana kami? Siapa yang akan menuntun kami dalam belajar, diskusi, dan segala macamnya? Nah, itu apresiasinya. Ini ditujukan kepada seseorang yang sangat dibutuhkan. Sekarang mau pergi, tidak bisa dihalangi. Bahasanya baru dicek ini. Jadi dalam balaghah ini antum harus tahu artinya, kemudian harus tahu maknanya, kemudian harus tahu balaghahnya. Antum tahu tidak beda arti dengan makna? Ada orang yang tahu artinya tapi maknanya nggak tahu. Makna itu adalah makna yang tersimpan di balik kalimat tadi. Ya, ada orang yang nggak tahu. eh, Jarang orang kebalikannya. Dia udah tahu makna tapi belum tahu arti, jarang. Karena arti itu adalah jembatan untuk bisa memahaminya. Ya, kemudian ini adalah ditujukan kepada seseorang yang sangat dibutuhkan tapi dia harus pergi. Sehingga dia sedikit agak merasa sedih dan kecewa. Bagaimana nih ke depannya? Yang gitu ya. Antum cari atau bisa tebak di mana gaya bahasanya terjadi. Tidak harus semua diurai ya. Ini satu lagi kelemahan dalam antum dalam ujian. Udah tahu bersama di urutnya saja. Ada asma tahu musyabah bih zalumum ini di urutnya jadi salah besar. Mana musyabahnya? Ya Farid. Mana musyabahnya Farid? Yang di baris ketiga ya, Ustazah. Ya, musyabahnya mana? Nahnu bukan, Ustazah. Betul. Nah, musabah bihnya Ini nabatur riba. Apa tadi? Ruba ya, Ustazah. rubah ya, rubah. Nah, naturba. Ada tasbihnya, Tidak ada, Ustazah. wajib sibihnya. Tidak ada juga. Jadi namanya Apa itu tadi? Muakat itu ya, Ustazah. balik kalau ada dua-duanya. Ya, jangan Oh melamun iya, Farid. Nah, jangan melamun, jangan melamun. saya Ya, belum terbiasa, nih, Ustazah. kalau balaghah itu harus ilmu untuk ilmu ya, bukan ilmu untuk SKS ya. Nah, ilmu untuk SKS ada tuh karena takut SKS-nya kurang diambilnya bukan. Jadi balik. Wa antar gamam juga balik. Tidak ada adatnya, tidak ada ini. Adanya dalam otak, ya. Nah, nunat turba kira-kira apa ya musyawarah ini? Pasti bisa dihadirkan. Yuk sama-sama tidak berdaya, ya, sama-sama tidak berdaya. Tumbuh-tumbuhan tidak ada hujan tidak berdaya. Aku kalau tidak ada kamu juga tidak berdaya, gitu ya. Jadi sama-sama tidak berdaya. Cara berikutnya, Idzanil tu minka al-wudda fal malu hayyin wa kullu ladzi fawqa turab turab. Nah, tadi yang saya minta, yang tadi yang pertama tadi, yang fasahah fil lughah. Siapa tadi yang pertama tadi? Halo? Semua dengar tadi ya? Yang pertama siapa namanya? Gina Rahmani, Tadi Ustazah. Jofa Gina. Sohat. Ya. Gina, coba Gina. Ya, Ustazah. Afwan, Ustazah. Soalnya jaringan anak jelek, Ustazah. Ya, Ustazah. Coba Gina bisa? Izanil tu minka al-wudda. Bagaimana Eh, mengapresiasinya? Fal malu hayyin wa kullu ladzi fawqa turab turab. Coba. Ida, apabila aku mendapatkan kasih sayangmu, ya nggak, Ustazah? Ya. Falma hayyin, maka harta. Ana kurang tahu hayyin artinya apa, Ustazah. Wa kullal ladzi fawqa turab, turab. Tidak ada Dan artinya. segala sesuatu. Oh, ya, Ustazah. Dan segala sesuatu yang ada di atas tanah hanyalah tanah. Ana kurang paham, Ya. Ustazah. Ya, kurang paham ini. Iya, Ustazah. Ini di apa ya? Diperkirakan yang ngomong adalah aku. Si aku di sini, si aku yang miskin kasih sayang. Mungkin selama ini dapat bentakan-bentakan, tinggal sama ibu tiri misal, jadi tidak dapat kasihkan. Lalu ketemu seseorang ya, itu dia ngomong, kalau aku mendapat kasih sayangmu, harta itu hina bagiku. Harta itu tidak perlu. Harta itu enteng, kecil ya bagiku. Bahkan kulul ladzi fawqat turab, semua yang ada di atas tanah itu adalah tanah. Apa semua yang di atas tanah itu? Berlebihan di gombal ya. Apa yang di atas tanah itu adalah istana, uang,
Itu bagi saya tidak gunanya. Ya. Tapi bisa disanggah juga dengan peribahasa lain yang dalam bahasa Indonesia ada ya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada kan? Ya, ini tidak berlaku ini. Jadi ini hanya pemanis di awal-awal saja. Nanti ada lagi apa lagi? Biarlah makan dengan garam. Biarlah tidur di atas jerami misalnya. Itu ada kan? Tapi ini. Nah. Jadi persoalan kita sekarang ini adalah mana musabahnya? Kulul ladzi faqad turab. Ya. Musabahnya turab. Ya. Terakhir barangkali ya. Al-alim sirajul ummah fil hidayati wa tabdidiz zalam. Ini bisa? Nah, izin mencoba Ustazah. Ya. Ya, al-alim siraj ummah. Seseorang yang berilmu bagaikan apa siraj itu center apa yang menerangi umat. Fil hidayah wa tabdidil zulam. Untuk mendapatkan hidayah dan menghilangkan kezaliman. Ya. Jadi al-alim ini boleh kita terjemahkan sesuai dengan zauq bahasa sekarang. Ilmuwan itu adalah pelita umat dalam hal memberikan arahan dan menumpas kegelapan atau kezaliman. Ya, bisa dicari. Ini ada wajah tasbihnya nih, fil hidayah wa tabdil salam. Jadi ada tuh tasbihnya aja tidak ada. Jadi muakkad apa? Mufasal. Ya. Coba terus kalau tidak ada lagi, kayaknya sudah cukup ya, sudah sama dengan yang tadi siang. Coba. Nah, ini pengantar saja. Tidak saya bahas sekarang. Kalau pada tasbih taksarih itu yang dibicarakan adalah kata. Terjadinya pada kata. Tapi kalau pada tasbih tamsil terjadinya pada gambaran, sesuatu gambaran di mana wajah syabahnya terbentuk dari hal yang berbilang. Misal ya, masih bersama saja Farid? Masih? Perempuan cantik itu, enggak, tutup aja lagi. Pak, Bu Ika, tutup aja. Ini penutup ya. Ini untuk pengantar tahun depan. Minggu depan, ya lah tahun depan kelamaknya. Namanya tasbih tamsil. Ya. Kalau pada tasbih sarih, itu pada kata kan? Kata. Tapi kalau pada tamsil, itu gambaran. Contohnya begini. Dia akan tanda-tanda sama sifatnya sama-sama cantik. Misalnya dia. Perempuan cantik yang bernikab tipis. Masih kelihatan enggak cantiknya? Nikabnya tipis. Masih ya? Bagaikan matahari yang tertutup awan tipis. Yang tidak rata. Bukan awan hitam, awan tipis. Jadi cantiknya ada syaratnya banyak. Harus perempuan wanita cantik, harus ada niqab, wanita itu juga cantik, gitu ya. Juga syarat yang kedua gambarnya apa? Matahari harus terang, ada awannya tipis. Jadi syaratnya. Jadi kecantikan itu diolah oleh beberapa komponen. Itu namanya tasbih sarih. Ya. Itu apa lagi? Contoh yang lain yang gambaran. Ini pengantar saja ya. Jadi saya rasa cukup ya sampai di sini. Sama dengan materi yang tadi pagi supaya tidak berlebih berkurang. Coba balik sebentar untuk pengantar saja. Coba balik Ika dikit lagi Ika. Tapi untuk paham dulu ya. Gambaran sekarang. Jadi untuk mengatakannya mana musabahnya? Musabahnya ialah gambaran. Harus pakai gambaran. Tidak boleh 7 katanya saja. Gambaran perempuan cantik yang pakai niqab
Itu musabahnya. Harus ngomong belau-belau panjang. Mana musabah bihnya? Gambaran matahari yang terik tertutup awan-awan tipis. Jadi sama-sama bagus. Ya, berimajinasi. Dah. Nah, udah agak bingung ya. Ini satu lagi deh saya kasih. Siapa yang ahli kaligrafi di sini? Ahli kaligrafi? Nggak ada. Kemarin saya lihat pengumumannya banyak yang aduh. Siapa yang nggak tahu huruf non? Huruf non. Tahu ya semua ya? Siapa yang nggak tahu hilal? Hilal tahu? Hilal itu ada mirip nggak dengan huruf non? Ada. Mirip ya. Sekarang hilal itu adanya tengah malam atau menjelang pagi? Hilal. Hilal. Malam. Kalau malam purnama badrun namanya. Pasti ada samar-samar langitnya kebiru-biruan ya. Udah siang, udah agak pagi, agak pagi. Hilal. Coba cek besok lah. Ya. Sekarang tanggal berapa nih? Jadi hilal dengan latar belakang langit yang biru, ada bahasa Arabnya al-hilalu fis sama'i zarqa. Al-hilal di langit biru, hilal itu adanya di langit biru. Tengah malam udah kamar namanya ya, badrun. Bagaikan non lujen. Nah, nunnya syaratnya non lujen. Apa lujen? Non, huruf non. Lujen apa? Lujen. Perak. Jadi catnya harus perak. Fi sah- fi sahifati zarqa di langit biru. Jadi ada dua komponen. Hilal di langit biru syaratnya. Ya, indah sekali. Sama halnya dengan huruf nun dibikin kaligrafi, tapi backgroundnya harus juga biru. Jadi keindahannya dibentuk dengan hal yang berbilang. Jadi kalau hilal dibentuk dari apa warna kuning atau apa, enggak jadi dia, enggak sama wajahnya. Bisa ya? Agak sulit ya. Jadi antum ngomongnya harus pakai kalimat. Mana musabahnya ialah gambaran hilal di langit biru. Mana musabahnya gambaran nun, ya surah ya. Suratul hilali fi sama'i zarqa. Musabah mana? Suratul harfin nun fi sahifati zarqa. Ya. Nah, satu lagi dah. Huruf tulisan siapa yang rapi di sini? Rapi. Saya belum lihat tulisan itu. Yang rapi, enak dilihat. Lalu saya ingin memujinya dengan tamsil. Tulisan kamu yang rapi ini bagaikan rapinya pohon-pohon pinus menjelang Bandung. Kita lihat di jalan, kelihatan ujung sana. Jadi, mana syaratnya yang banyak ya? Harus ada tulisan. Tulisan itu harus rapi. Ya, musawahbinya pohon pinus yang berani. Yang apa? Yang berderet rapi. Ya, makin bingung ya. Kalau udah bingung kita stop dulu sini, nanti itu pusing. Nah, cukup. Jadi yang penting sore udah 100% bisa. Kalau tasbih tamsil belajar lagi dulu, mudah-mudahan bisa. Ya, asal antum konsentrasi, insya Allah bisa. Tapi kalau antum berbagi pikiran, tidak bisa. Karena ini tidak bisa instan ya. Harus membalik telapak tangan, tidak langsung bisa, tidak bisa. Ya, harus ilahuna. Ada pertanyaan? Karena Ustazah, Ya, musyabah bi itu selamanya isim apa boleh fi'il Ustazah? musyabah bi, musyabah bi. Musyabah bi.
Kalau fiil seperti apa ya? Bisa kasih contoh? Contohnya kayak ya dah aku kaya bisi meluardu. Yap, Dia yap, yap, aku mereka tertawa. ya dah aku kaya bisi meluardu. Dia ketawa kayak bunga mekar gitu. Ya, ya. Jadi bisa diolahnya menjadi tentu harus tunduk ya mengolahnya dengan tuntutan kawaid. Dahku, dah, dahkuhu ketawanya, tabassumuhu misalnya dalam menguraikannya harus tunduk kepada kaidah ya. Bukan niat hakunya, bukan niat aku. Ya, tertawanya itu ya sama dengan eh, apa? Sama ya apa? Eh apa tadi Anda katakan sama dengan apa? Seperti bunga saja. Bunganya harus sama pula. Dalam ketentuannya gambarannya harus mirip pula, harus sama. Ya, tidak bisa seperti bunga saja. Dia tertawa seperti bunga. Tidak tahu bunga yang dalam keadaan bagaimana dia mirip dengan tertawanya. Yang mungkin bisa ini eh eh, tertawanya bagaikan delima merkah. Delima tahu. Nah, delima itu kalau retak buka kan kelihatan ini ya bisa bisa ada syaratnya ya atau apa lagi ya ya pokoknya ada gambaran sesuatu sama dengan gambaran sesuatu. Jadi tulisan apa lagi? Ya sama-sama kita pikirkan lagi contoh-contohnya. Pokoknya gambaran, tidak kata lagi. Gambaran ini terbentuknya keindahan ini adanya apa gambarnya? Sama dengan gambaran apa pula gitu. Haidar paham Anda Haidar? Haidar kayaknya fotonya aja ditaruh ya Haidar. Oh, salah. Hah? Enggak, Prof. Hah? Enggak, Prof. Ada, Prof. Paham, Prof. Paham, ada. Tapi kok bibirnya nggak ngomong, nggak bergerak? Nah, begini, Prof. Saya Hah? Ya? agak ngelek, Prof. Ya. Ada apa katanya? Sinyalnya agak Oh, singkatnya. Ya. Ya. Baik, tapi paham ya apa yang saya terangkan? Ya. Paham tidak pahamnya itu jawabnya nanti di ujian ya. Di ujian. Ya. Ini bukti sementara ini. Bukti sementara. Ada karena penyakit Zoom itu ada wajahnya ada ininya ada tapi dia mengerjakan pekerjaan lain atau apa ada mudah-mudahan di kelasnya enggak kalau antum mencintai balaghah cintai sepenuh hati jangan setengah-setengah ya tidak lama kok 16 kali pertemuan cuma itu udah goodbye kita baik kalas ilahuna ingin nilai bagus kan nah, nilai bagus tunjukkan belajar lagi diskusi. Apa ini Bapak Al-Ghifarir? Gak nanya-nanya dari tadi. Paham tak anta? Kalau saya Salah. Ngerti? Ya. ngerti saya. Nah, nanti kalau ya. Ya, harus Bu Ika kita tutup. Bu Ika mau memberikan sesuatu? Ada sesuatu yang ini disampaikan? Baik, Ustazah, mungkin untuk absensinya sudah di-share di chat box untuk teman-teman bisa mengisi absensi ya lebih dari dahulu. sisi teknis sih sebenarnya sama aja sih. Dari sisi teknis sama Sudah, aja. Ustazah, Cuma mungkin memang untuk teori absensinya, kemudian tadi jatuhnya di juga teori. untuk nama-nama yang sudah bertanya, kemudian sudah Ya. aktif selama Ya. kelas juga sudah saya catat. Lebih Ya, luas baik. MOC. Terima kasih Bu Ika ya. Sampai Baik, sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Saya korupsi berapa menit ya? Mudah-mudahan nanti ditambahin. Tapi saya rasa saya korupsi seberapa menit. Tapi saya menjelaskannya agak cepat. Materi cukup rasanya sama teman tadi. Ya, kita harusnya kan 16.20 ya. Iya, Ustazah. Ya, ikhlas ya, ikhlas ya. Ikhlas Ustazah. Kelas Ustazah, Ustazah, insya Allah. Ikhlas ya. Kalau ikhlas saya tutup. Kalau enggak ya lagi.
Ya, karena materinya sama dengan itu. Ustaz, Ya. Ustazah Afwan, Ah, izin bertanya boleh? Sudah bukan bertanya, boleh. lebih kepada meyakinkan diri Ustazah. Ah. Berarti kalau untuk tasbih sorry itu harus enggak. Berarti kalau untuk tasbih sorry terdiri dari 4 rukun yang tadi musyabbah, musyabahabi, terus ada tuh tasbih sama muwajjah atau Wajhu, tasbih gitu ya Ustazah ya. wajhu sibhi. Wajhu syibhi Ustazah. Berarti kalau untuk tasbih tamsil ini tuh lebih berfokus kepada musyabbah sama musyabahabihi ya Ustazah ya. Cara menyampaikannya musabahnya juga harus tambahkan kata gambaran. Kalau tidak ada gambaran yang Kata terbuat gambar. dari beberapa komponen, dia tidak jadi tamsil, ya. Nah, wajhu sibihnya mendalam otak umumnya tidak ditulis ya wajhu sibihnya di sini. Misalnya saya katakan tadi perempuan cantik bercadar tadi, bercadar syaratnya cantik, kemudian wajahnya punya aura, ya. Nah, sama dengan matahari pula syaratnya bersinar dan kemudian ditutup awan, ada awannya. Kalau polos tidak jadi sama dia ke gambarnya begitu ya. Ya, jadi Oh harus baik ya ada. Ustazah, bisa dipahami. Ya. Satu lagi pernah lihat kereta api Jakarta Bandung, tapi yang di tengah hutannya yang jalannya berbelok-belok. Kira-kira kalau saya juga belum pernah melihat, tapi bisa membayangkan. Nah, kan jalannya sebentar Iya meliuk-liuk sih. itu kan. Kira-kira gambaran apa ya? Kayak gambaran ular yang menyusur di semak-semak. Nah, jadi ada kemiripannya itu juga apa? Bukan namanya tasbih tamsil. Ya. Nanti kita Ya lanjutkan Ustazah, lagi. bisa dipahami Ustazah. Ya. Ya, syukran jazilan Ya, Ustazah. Husna terlalu melamun sampai menatap langit-langit ya. Ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Saya juga tugas yang paling berat adalah melingkari nilai antum nanti. Melingkari nilai. Ini amin plus. Itu berat tuh tanggung jawab saya. Tapi sebetulnya kehendak antum. Nilai A ada buktinya. Nilai B ada ya. Tapi bagaimana juga kita sama-sama berharap antum sukses ya. Ya. Khas ila liqa. Ila liqa fi usbu'il ati insyaallah. Boleh nih saya pergi. Baik, Boleh. Ustazah. Gitu ya, gitu kan? Silakan Ustazah. Ya. Oke. Ini siapa tadi tuh yang sering ngomong bocor Ya, saya ininya? ngomong. Tuh siapa? Oh, saya mungkin dari saya ini sedang di kantor. Oh, di kantor ya. Iya, Ada siapa sekarang Nama tuh? saya Ustazah. ada Itu siapa tuh? Ustadz Cakap. Pak Cakam ya. Iya, Ah, Ustazah. dengarin saya apa ya? Bahasa Iya, balaghah ya? iya. Kembali pulang. Ya. Ada. Assalamualaikum. Kita muter-muter. Jangan lupa untuk absensinya ya. Oke, terima Ustazah, kasih. syukran Syukran. Ustazah. Ustazah.